Subscribers yang bertanya kepada saya ini adalah seorang direktur dari salah satu BUMN di Indonesia ini. Jadi yang dipertanyakan pada saya itu adalah tentang pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan dia sebagai direksi yang baru gitu loh. Jadi ceritanya begini, pertanyaannya Pak, apakah ada peristiwa yang dilakukan oleh direktur ataupun direksi yang lama itu, karena perusahaan kami ini sudah berganti semua berdasarkan rapat umum pemegang saham ya, melalui mekanisme yang sudah benar tuh, mengangkat kami sebagai direksi yang baru. Yang lama itu pernah melakukan dalam tanda petik diduga telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat adanya kerugian di BUMN itu. Pertanyaannya, apakah kami juga ikut mempertanggungjawabkan itu? Ini pertanyaannya. Nah, sekarang saya jawab ya. Jadi begini, cara berpikir entitas perusahaan atau person itu, baik itu BUMN atau state owned company maupun perusahaan-perusahaan swasta ya, yang kita tahu dan kita kenal itu, yang paling prinsip yang kita harus pahami itu adalah siapa yang duduk di sana, dialah yang bertanggung jawab. Itu pada prinsipnya seperti itu. Artinya apabila kita duduk sebagai direksi, berarti pekerjaan-pekerjaan direksi yang lama itu yang belum selesai itu merupakan tanggung jawab direksi baru, sebatas pada tindakan-tindakan keperdataan. Kalau seandainya direksi yang lama itu melakukan kesalahan dan mengakibatkan adanya kerugian ataupun ada tuntutan ganti rugi, maka direksi yang baru harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh direksi yang lama. Namun untuk pertanggungjawabannya apakah itu nantinya berdampak secara internal itu merugikan perusahaan dan itu memang merupakan kesalahan personal ataupun pribadi, itu perusahaan akan menuntut pada direksi yang lama itu untuk bertanggung jawab. Tapi untuk pihak ketiga itu tidak bisa melepaskan diri. Direksi yang baru ini harus bertanggung jawab dan dia harus melakukan untuk dan atas nama perusahaan dan juga membela kepentingan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut dijatuhkan pada posisi harus membayar, ya direksi yang baru harus membayar ganti rugi dan lain sebagainya tadi. Itu yang jawaban yang saya mau sampaikan ya. Nah, ada pertanyaan lagi berikut, Pak. Bagaimana Pak kalau itu ada indikasi pidana? Apakah kami juga ikut bertanggung jawab? Itu pertanyaan seperti itu. Pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa diambil alih oleh orang lain ataupun tidak bisa dialihkan. Jadi pertanggungjawaban pidana tetap saja merupakan kewajiban dari direksi yang lama. Jadi namun harus terukur. Terukur itu artinya ya betul-betul diperiksa apakah ini memang kesalahan-kesalahan ini dilakukan dengan cara-cara yang memang memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang benar seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk kejahatan yang dilakukan oleh direksi lama itu pertanggungjawabannya secara pribadi dan tidak bisa lepas ya dari itu, walaupun di dalam akhir pertanggungjawaban pengurus itu biasanya pemegang saham melakukan rapat umum pemegang saham itu sudah mengeluarkan mungkin acquit and discharge istilahnya itu ya, ataupun release and discharge, artinya pemegang saham sudah membebaskan segala permasalahan yang menyangkut pada saat periode direksi lama itu sudah berlalu, itu sudah tidak lagi dipersoalkan lagi karena sudah acquit and discharge, artinya sudah bebas ya, clean and clear gitu loh. Namun apabila di kemudian hari ditemukan ada hal yang belum diketahui ataupun yang disembunyikan pada saat rapat umum pemegang saham itu, ada hal yang disembunyikan, maka pertanggungjawabannya itu akan kembali lagi kepada si direksi yang lama itu. Kesimpulannya buat subscribers yang bertanya dengan saya, bahwa untuk pertanggungjawaban perdata itu tetap ada pada direksi yang baru. Kenapa? Dia secara ex officio menggantikan posisi itu. Namun kalau pertanggungjawaban pidananya tidak bisa dikenakan kepada direksi yang yang baru ini. Ya, demikian yang mungkin mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan menambah wawasan kita semua. Saya berharap kita semua sehat dan terus bekerja serta sukses.